warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dalam kegiatan berbagi mengenai budaya positif. Nah, ini kita akan berkolaborasi, kemudian kita akan berbagi pengalaman baik itu positif maupun negatif yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas maupun di sekolah. Untuk itu mari kita mulai saja. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Saya izin bagi layar ya Bapak Ibu. Saya share screen dulu. Ini share screen-nya seluruh layar apa jendela? Seluruh layar apa? Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum? Masih loading. Ya, kita akan membahas mengenai budaya positif dan juga kami pelajari dalam pendidikan calon guru pembina angkatan 5 di Kabupaten Surabaya. Jadi hari ini memang kita kegiatannya berbagi Bapak Ibu, jadi tidak ada yang mungkin saya di sini bukan yang lebih pintar atau yang lebih apa, tapi kita di sini saling berbagi saja. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi saya di sini fasilitatornya adalah Pak Opi Gobir, kemudian pengajar praktiknya adalah Bu Sylvia. Jadi sebelum membahas mengenai budaya positif, memang pada modul-modul yang sebelumnya ini sudah membahas mengenai jadi sebelumnya sudah membahas mengenai pemikiran Kahadir yang diajar Dewantoro mengenai budaya Arab, budaya zaman, kemudian bahwa pendidikan itu menuntun dan mengarahkan murid agar menjadi manusia yang merdeka, kemudian manusia yang bahagia seutuhnya, ya, sesuai dengan potensinya. Kemudian untuk modul yang kedua juga sudah mempelajari mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dalam nilai dan guru penggerak di sini memang kita mempelajari nilai-nilai apa yang perlu dimiliki oleh guru penggerak, sehingga kita bisa menjalankan peran kita dengan baik. Untuk di modul yang ketiga ada visi guru penggerak. Seperti visi ini adalah suatu tujuan atau goal terakhir di mana kita ingin mendapatkan ataupun menciptakan seperti apa sih murid kita kelak atau di masa depan, seperti itu. Jadi kita tuangkan dalam visi-visi ini yang memang berpihak pada murid. Dan memang saya juga menyelaraskan dengan visi yang ada di sekolah.
baik itu TV maupun brand dari sekolah kita sendiri. Yang keempat yang akan kita bahas lebih mendalam yaitu adalah tentang budaya positif. Selanjutnya ya, mengenai keterkaitan budaya positif dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yaitu adalah pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman murid. Jadi murid ini adalah seorang manusia ya yang memang pada dasarnya mereka punya kodrat alam, mereka punya potensi secara alami yang memang itu bawaan dari lahir. Contohnya misalnya anak itu lebih optimal ataupun lebih potensial dalam kesenian atau dalam olahraga atau dalam akademik, sehingga kita memang tidak bisa menyamaratakan atau tidak bisa membanding-bandingkan satu orang ataupun satu murid dengan murid yang lainnya. Pasti mereka punya keistimewaan masing-masing. Kemudian untuk kodrat zaman sendiri ini berarti memang bahwa murid itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini, sehingga mereka itu bisa bersaing dengan individu yang lainnya ya. Mereka bisa berkarya, mereka bisa eksis di zaman sekarang ya, sesuai dengan perkembangan yang ada. Kemudian pendidikan ini bertujuan untuk menuntut kodrat murid agar menciptakan murid yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkannya perlu ditanamkan budaya positif di sekolah sehingga anak ini bisa merasa aman dan nyaman untuk mencapai merdeka belajar sesuai dengan kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka. Ini adalah benang merahnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah masih dalam keterkaitan budaya positif dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam mewujudkan budaya positif ini seorang calon guru penggerak itu harus mempertimbangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, misalnya tentang kodrat alam murid, kodrat zaman murid, kemudian budaya di kelas maupun di sekolah, dan juga dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi lingkungan ini bukan hanya menyangkut lingkungan sekolah saja terkait dengan warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, kemudian karyawan ataupun murid itu sendiri, tapi juga terkait dengan dukungan dari lingkungan sekitar sekolah, yaitu adalah masyarakat secara umum. Berikutnya mengenai keterkaitan budaya positif dengan peran dan nilai guru penggerak. Dalam mewujudkan budaya positif, seorang calon guru penggerak harus mempertimbangkan peran dan nilai guru penggerak. Antara lain, budaya positif dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Jika guru memiliki nilai dan peran guru penggerak, nilai guru penggerak ini dapat tertanam dalam diri dan diterapkan dalam menjalani perannya sebagai guru penggerak. Jadi nilai guru penggerak ini sangat penting bagi seorang calon guru penggerak. Nilai guru penggerak ini antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, maupun berpihak pada murid. Jadi 5 nilai ini tidak bisa kita pilih salah satu Bapak Ibu, tapi secara keseluruhan kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan ataupun bisa mewujudkan nilai-nilai tersebut. Misalnya nilai mandiri, ya bagaimana kita menjadi guru itu bisa mengembangkan diri kita agar kita lebih baik dan progresif ke depannya. Untuk nilai yang reflektif berarti ketika kita
entah itu dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran terkait dengan murid atau rekan kerja, kita harus bisa melakukan refleksi diri. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini adalah nilai-nilai dalam reflektif. Yang ketiga yaitu adalah nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif di sini berarti ini adalah nilai gotong royong atau nilai kerjasama. Entah itu kolaboratif dengan rekan guru ataupun dengan murid. Ya, jadi menurut pengalaman memang kolaborasi ini sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri, bagaimana cara kita untuk memperoleh kualitas diri yang lebih baik. Nah, ini bisa kita lakukan dengan kolaborasi. Kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling bertukar ide, kemudian kita bisa saling menilai antar teman, ya. Jadi sebagai cerminan diri kita, seperti apa kita dalam pandangan orang lain. Nah, ini bisa dilakukan dalam kegiatan kolaborasi. Kegiatan kolaborasi ini juga yang paling penting adalah kegiatan kolaborasi yang mengutamakan murid. Contohnya, misalnya ketika kita mau perlombaan, nah kita harus berdampingan dengan guru lain untuk bisa membimbing murid kita, untuk bisa mengarahkan murid kita agar menjadi juara. Maaf Bapak Ibu ya, tadi ada bel pulang sekolah. Ya, ini yang keempat, nilainya adalah nilai inovatif. Jadi guru di sini juga harus dituntut inovatif. Bagaimana kita punya gagasan-gagasan baru, kita punya terobosan baru, agar murid itu selalu terpacu untuk belajar, agar murid itu bisa bersemangat. Misalnya, dengan kita menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi, yang membuat murid itu antusias. Misalnya kita menggunakan Kahoot, menggunakan Mentimeter, menggunakan Quizzes, atau sebelum pembelajaran inti kita lakukan ice breaking misalnya, agar anak-anak ini lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajarannya, agar mereka tuh tidak jenuh gitu ya Bapak Ibu. Yang kelima adalah berpihak pada murid. Jadi kalau berpihak pada murid, memang sebenarnya semua nilai-nilai baik itu yang ditujukan untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan murid. Ya, ini berarti adalah berpihak pada murid. Kemudian guru memiliki peran guru pengajar, yaitu antara lain yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian juga bisa menjadi coach bagi murid, dan yang terakhir adalah mendorong kolaborasi antar guru atau antar rekan kerja. Next, kita bahas tentang keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak ini adalah melakukan perubahan yang positif agar tercipta budaya sekolah yang positif pula. Hal tersebut membutuhkan upaya kolaboratif dari seluruh elemen pendidikan di sekolah dan menggunakan pendekatan yang tepat. Nah, menurut kami melalui diskusi yang panjang, memang pendekatan yang lebih tepat ini adalah dengan menggunakan inquiry apresiatif dengan 5 tahapan, yaitu tahapan Bagja yang dinilai sebagai pendekatan yang tepat untuk mewujudkan visi guru penggerak dan menciptakan kebiasaan serta budaya positif di sekolah. Ya, bisa diamati ya di layar Pak Ibu. Ini adalah visi guru penggerak saya yang saya selaras dengan visi sekolah, yaitu yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berprestasi. Pendapat kami memang siswa-siswi ini kedepannya semakin berprestasi,
entah itu dalam akademik maupun dalam non-akademik. Kemudian kreatif, jadi siswa-siswi bisa memanfaatkan potensinya untuk bisa melakukan pengembangan diri yang progresif. Yang keempat adalah inovatif. Jadi inovatif di sini siswa-siswi memang diharapkan agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan menghasilkan ide-ide ataupun gagasan yang baru yang masih segar dan memang sesuai dengan apa ya, pemikiran maupun perkembangan zaman yang ada. Kemudian ada berbudaya di sini saya wilayah atau desa wisata, sehingga memang berbudaya ini sangat cocok untuk murid serta sekolah. Ketika kita bisa memanfaatkan kearifan lokal serta budaya lokal yang ada, maka murid pasti akan dapat menjadi manusia berbudaya yang lebih merdeka. Yang terakhir yaitu visinya adalah berwawasan lingkungan. Makanya sekolah ini merupakan sekolah rintisan adiwiyata, sehingga memang sekolah perlu menanamkan nilai-nilai berwawasan lingkungan pada murid. Bagaimana murid ini bisa menjaga lingkungan alamnya, lingkungan sekitarnya tanpa melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang dapat merusak lingkungan alam mereka. Dan diharapkan mereka ini punya kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitar mereka. Contohnya setiap hari Jumat ada kegiatan murid ini memang ada Jumat bersih, jadi mereka membersihkan lingkungan kelas mereka, lingkungan taman, dan juga untuk merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kelas mereka. Oke, untuk pendekatan inquiry apresiatif yang menggunakan Bagja, ini bisa menggunakan 5 tahapan. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan mengenai inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif ini merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya inquiry apresiatif ini memang harus didukung kerjasama antar elemen yang ada di sekolah. Kemudian juga harus didasarkan pada kekuatan atau aset yang dimiliki oleh sekolah, baik itu aset secara fisik maupun non-fisik, yang dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas murid, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Oke, untuk Bagja sendiri tahapannya bisa dilakukan dengan 5 tahapan. Yang pertama adalah dengan membuat pertanyaan utama atau disebut dengan define, ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga adalah gali mimpi atau disebut dengan dream. Yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Yang kelima adalah atur eksekusi atau disebut dengan deliver. Ya, ini visi saya secara pribadi sebagai guru. Visi saya adalah mewujudkan siswa yang berprestasi, kreatif, inovatif, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Ini sesuai dengan visi dari sekolah kami yang memang saya selaraskan dengan visi saya secara pribadi. Kita lanjut ke budaya positif. Jadi budaya positif ini dapat menggunakan ataupun dapat mewujudkan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, atau seluruhnya ini bisa disebut sebagai pembelajaran
well-being ya Bapak Ibu. Jadi kita memang menjamin bahwa murid ini bisa belajar dengan merdeka. Nah, guru sangat berperan dalam mewujudkan budaya positif. Peran tersebut dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas bersama murid untuk mencapai visi dan tujuan bersama, memberi kesadaran pada murid, menanamkan motivasi atas kesadarannya sendiri. Jadi guru ini perannya sangat besar sekali bahwa murid dapat memiliki motivasi intrinsik ya, motivasi dari dalam dirinya sendiri ini dengan tuntunan maupun adik guru. Melalui apa ya? Melalui tadi kita bisa membuat kesepakatan kelas. Apa saja yang perlu disepakati, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Kemudian nah ini harus dibahas dalam kesepakatan kelas atau yang disebut dengan keyakinan kelas. Guru menerapkan segitiga restitusi, yaitu kondisi membimbing murid untuk menentukan solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Jadi ketika murid itu melakukan suatu kesalahan, guru harus tahu bagaimana murid itu menyadari kesalahannya, kemudian murid dapat secara jujur dan dia melakukan kesalahan. Setelah itu barulah kita yakinkan dia mengenai kesepakatan apa yang sudah kita lakukan, keyakinan kelas apa yang dia yakini, barulah kita berikan alternatif penyelesaian masalahnya. Nah, di sini guru perlu memposisikan diri sebagai seorang manajer yang mengontrol perilaku murid, sehingga murid di sini tidak merasa malu maupun terhakimi oleh murid maupun gurunya. Disiplin positif ya, ini dimaknai sebagai motivasi internal atau motivasi dari dalam diri sendiri dengan penguasaan diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai dan menggali potensi guna mencapai kemerdekaan diri seutuhnya. Secara singkat, sebenarnya disiplin positif itu adalah bagaimana cara kita menguasai diri kita sendiri. Ketika kita bisa mengontrol diri kita sendiri, kita dapat menentukan mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Ketika seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya, maka butuh orang lain, butuh kelompok lain untuk bisa mendisiplinkannya. Contohnya ketika murid melakukan kesalahan, ketika dia bisa mengontrol dirinya, dia akan menyadari bahwa itu salah, kemudian memperbaiki. Tetapi ketika murid ini tidak memiliki kesadaran akan kesalahannya, maka dibutuhkan elemen yang lain atau unsur yang lain. Misalnya wali kelas, guru, ataupun guru BK, misalnya seperti itu. Jadi membutuhkan orang lain dalam kontrol dirinya. Lanjut untuk teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga ini motivasi perilaku manusia yang paling diharapkan yaitu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi perilaku yang ketiga inilah perilaku manusia dianggap sudah menjadi manusia yang merdeka karena mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan. Mereka menghargai dirinya sendiri dan mereka yakin serta percaya nilai-nilai kebajikan apa yang ingin mereka lakukan. Lanjut Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah tentang hukuman dan juga konsekuensi. Jadi ketika dulu mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa hukuman itu adalah cara yang paling efektif untuk bisa mendisiplinkan anak, untuk bisa membuat anak. Ternyata setelah mempelajari modul ini,
pikiran saya selama itu salah. Ternyata hukuman ini adalah sesuatu yang memang tidak kita rencanakan ya Bapak Ibu. Kemudian biasanya murid memang tidak mengetahui apa yang akan diberikan oleh guru kepadanya. Murid juga tidak dilibatkan, dan biasanya hukuman ini bisa berupa hukuman fisik, psikis, maupun verbal. Di dalam hukuman ini yang dirugikan adalah murid, entah itu mereka mendapatkan tekanan secara psikis, psikologis, dan bisa saja merugikan mereka sampai ke jangka waktu yang panjang atau bisa terbawa sampai ke masa depan mereka. Mungkin juga bisa saja murid ini memiliki perasaan dendam atau perasaan marah terhadap guru yang masih membekas pada muridnya sampai bertahun-tahun kemudian. Sedangkan bedanya dengan konsekuensi sendiri ini adalah program yang terencana atau kegiatan yang terencana, sudah disepakati antara murid dan guru. Kalau biasanya saya sekolah ini dilakukan semester. Nah, murid dibuat tidak ada ya, jadi konsekuensi ini dibuat tidak dalam jangka waktu yang panjang ya, tapi jangka waktunya pendek karena kita bisa memperbaiki kesepakatan apa yang sudah diyakini. Dan yang terakhir, guru selalu memonitor muridnya, dan konsekuensi ini sendiri akan diberikan oleh guru ketika murid melakukan kesalahan atau murid melanggar keyakinan kelas. Dan konsekuensi harus berkaitan dengan pembelajaran apa yang bisa mereka ambil, sisi positif apa yang bisa mereka ambil dari dalam konsekuensi itu sendiri. Next, Bapak Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat rinci dan juga konkret. Jadi memang ini adalah bentuk yang nyatanya berupa pernyataan yang umum atau universal dalam bentuk pernyataan yang positif. Nah, keyakinan kelas ini juga harus mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Agar apa? Agar nanti ketika dilaksanakan, agar dilakukan, semua warga kelas itu dapat mengikuti. Sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan murid. Jadi kita harus melihat juga lingkungan sosial ekonomi dan budaya dari lingkungan sekitar murid. Jangan kemudian kita membuat keyakinan kelas yang terlalu mengada-ngada. Ternyata kita buat keyakinan kelas yang tidak cocok. Nah, ini tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Memang harus sesuai dengan lingkungan ataupun kodrat dari murid itu sendiri. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi aktif dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan pendapat atau melalui diskusi di kelas yang melibatkan para guru dan juga murid. Dan yang terakhir, bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika dirasa bahwa keyakinan kelas ini ada yang tidak sesuai, ada yang sudah tidak cocok lagi, berarti harus menyesuaikan perubahan apa yang terjadi, keyakinan kelas mana yang perlu dirubah, keyakinan kelas mana yang perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu tidak kemudian kaku dan dilakukan seperti itu dari waktu ke waktu. Jadi memang mengikuti perubahan yang ada. Jadi sifatnya memang lebih luas, memang lebih lanjut ke posisi kontrol guru. Jadi posisi ini ada 5 posisi. Yang pertama adalah posisi penghubung. Ini memang posisi yang harus dihindari oleh seorang guru. Jadi tidak boleh melakukan hukuman yang dapat menyakiti ataupun merugikan murid. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah.
Jadi ini juga harus dihindari oleh seorang guru ketika kita membuat murid ini merasa bersalah, berarti kita sudah melakukan suatu kekerasan psikis terhadap murid. Jadi kita membuat murid itu secara psikologis down ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita melakukan ini. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah ini posisi kontrol guru yang diperbolehkan yaitu sebagai teman, bagaimana kita bisa mengetahui apa sih inginnya murid, apa yang dibutuhkan murid. Kemudian biasanya murid akan lebih dekat hubungannya dengan guru. Yang keempat adalah sebagai pemantau, seperti pemonitor sehingga kalau pemonitor di sini guru dapat memonitor atau memantau perilaku dari murid-muridnya yang ada di kelas. Kemudian biasanya guru ini juga dapat menunjukkan konsekuensi apa yang harus diterima oleh murid ketika murid ini melanggar. Dan untuk pemantau juga biasanya ada stimulus respon ketika murid ini melakukan pelanggaran ya dalam stimulusnya, berarti guru harus melakukan respon cepat. Dengan cara apa ya? Harus secara peka untuk bisa melakukan suatu penyelesaian. Sebelumnya juga harus dilakukan penyelidikan dulu, alasannya apa, kemudian siapa saja yang terlibat, apakah murid mengakui kesalahannya atau tidak, kemudian baru memberikan alternatif solusinya. Yang terakhir adalah manajer. Dan manajer di sini guru bisa mengkolaborasikan posisi kontrol teman dan juga pemantau, sehingga memang posisi manajer ini posisi yang paling terbaik dilakukan oleh seorang guru. Jadi melakukan penelitian menggunakan suatu langkah restriktif. Kemudian kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Ya, ini menyangkut mengenai kebutuhan dasar dari murid, yaitu misalnya adalah sandang pangan papan misalnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana guru memberikan afeksi dan memberikan penghargaan, mengakui keberadaan murid di kelas. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Jadi guru juga harus memberikan kebebasan kepada murid, bagaimana mereka memilih media pembelajaran apa yang dilakukan di kelas, atau misalnya metode penilaian apa yang mereka inginkan, misalnya seperti itu. Jadi mereka memiliki kebebasan dalam pembelajaran. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, di sini murid dapat memiliki kebutuhan, yaitu adalah kesenangan ketika mereka merasa antusias, mereka merasa semangat dalam pembelajaran, bisa melalui media pembelajaran yang menarik atau ice breaking yang memang bisa mencairkan suasana, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu, agar anak ini tidak jenuh, tidak boring dalam pembelajaran. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah penguasaan atau power. Nah, di sini berarti murid dapat menguasai dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri dalam pembelajaran, agar murid tidak melanggar aturan-aturan apa yang ada di kelas. Untuk segitiga restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar karakternya menjadi lebih kuat. Segitiga restitusi sendiri ini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi murid ini akan dibuat untuk dalam kondisi dia ini menyadari kesalahannya.
dia bisa mengakui perilakunya ini benar atau tidak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini murid ketika sudah mengakui kesalahannya, dia adalah menyadari ataupun dia akan mengungkapkan secara terbuka alasan-alasan apa yang membuat dia berbuat kesalahan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah murid ini yakin terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati? Kemudian apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tindak lanjut apa yang dilakukan? Dan yang terakhir adalah murid di sini bisa saling mengisi dengan gurunya untuk bisa membuat cara penyelesaian dari kesalahan tersebut. Oke ya, sampai di sini saja Bapak Ibu sharing kita. Kemudian saya ingin berbagi sedikit pengalaman positif saya selama saya mengikuti modul budaya positif di sini, bahwa memang setelah saya terapkan di kelas tentang kesepakatan atau keyakinan kelas, anak di sini memang lebih bisa menyadari apa sih yang kesalahan mereka lakukan. Kemudian anak ini juga menjadi lebih peka terhadap gurunya. Anak-anak juga bisa lebih menghormati dan menghargai guru serta teman-temannya yang ada di kelas. Jadi memang kesepakatan kelas sangat penting untuk kita lakukan ya Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi pengalaman positif ataupun pengalaman negatifnya selama di kelas, mungkin ya? Iya Bu, saya mau berbagi sedikit pengalaman positif yang ada saat saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Mungkin yang pertama ada anak-anak mungkin berdoa ya sebelum pelajaran dimulai ya, kemudian juga saat pulang juga mereka juga berdoa. Kemudian ada juga anak-anak itu sholat berjamaah waktu zuhur di sekolah. Kemudian pada saat Jumat ada sholat Jumat di masjid sekolah seperti itu. Itu termasuk apa ya, istilahnya menunjukkan sikap murid kita yang religius seperti itu. Itu yang apa istilahnya pengalaman positif ya. Itu. Kemudian kalau di dalam belajar mungkin juga pada saat diskusi mereka aktif ya, bisa bertukar pikiran, kemudian bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, juga bisa bergotong royong, kreatif. Jadi mereka menunjukkan kreativitas di dalam diskusi tersebut. Mungkin itu Bu. Terima kasih Pak Darmono ya. Oke, karena memang waktu kita sangat sempit ya Bapak Ibu. Ini sudah hampir 30 menit ya, atau mungkin sudah lebih ya? Sudah lebih. Oh sudah lebih ya. Jadi nanti lain kali kita akan sambung kegiatan berbagi kita. Jadi kita nanti saling bisa mengisi. Terima kasih untuk waktunya ya Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk siang hari ini. Kita tutup saja kegiatan pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 39. Alhamdulillah. Ya wis, penting kan minimal 30 menit.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan jadi sebenarnya adalah bagaimana langkah-langkah dulu ketika ada kesalahan pada murid, ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan agar guru itu tidak langsung menjadikan apa murid itu kesalahan. Menstabilkan identitas. Ketika guru ini mengetahui bahwa siswanya ini mengalami yang namanya kesalahan atau melakukan kesalahan, guru akan memanggil muridnya, kemudian akan mencoba untuk menstabilkan identitas dari muridnya. Muridnya ini perbuatannya memang benarkah atau salahkah, sehingga murid harus menyadari kesalahannya dulu. Langkah yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini validasi ini akan dilakukan dulu untuk mengetahui alasan atau latar belakang muridnya yang mengalami perbuatan yang melanggar aturan. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini guru akan memberikan solusi untuk cara mengatasi agar perbuatan yang melanggar aturan tidak dilakukan. Hari ini cuma dulu mereka. Jadi di sini murid memang bisa menanamkan disiplin. Disiplin itu seperti ketika kita itu bisa menguasai diri kita sendiri agar kita itu patuh terhadap aturan. Ketika kita tidak patuh, barulah kita bisa melibatkan pihak yang lain yang bisa mendisiplinkan murid atau kemudian berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi di sini ada tiga bentuk. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika seseorang berperilaku atau murid berperilaku ini memang yang pertama agar murid itu tidak mendapatkan hukuman dari gurunya. Biasanya murid akan melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa memberikan alasan yang sebenarnya ataupun bisa dibuat-buat, ataupun justru murid ini akan patuh terhadap gurunya agar terhindar dari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau di sini biasanya memang lebih kepada pendidikan di SD ataupun SMP ketika gurunya memberikan bintang stiker untuk bisa melakukan penghargaan atau imbalan kepada muridnya, sehingga muridnya biasanya akan semangat mendapatkan stiker ataupun bintang. Nah, ini biasanya kalau dilakukan terus-menerus efeknya adalah murid ketergantungan terhadap penghargaan bukan terhadap pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah teori motivasi yang paling puncak atau yang paling akhir dan yang paling diharapkan oleh guru. Jadi ketika murid ini menyadari bahwa dirinya itu harus menghargai dirinya sendiri dan apa yang dia inginkan, maka dia akan lebih menghargai waktu dan disiplin diri sebagai motivasi intrinsik.
Waalaikumsalam. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oke, jadi kita akan berhitung. Nah, berhitungnya nanti dari 1, 2, dor, 4, 5, dor. Berarti terus 3, dor. Yang dihentikan tunjuk, misalnya saya tunjuk Eko berarti angka 1. Oke. Nanti lihat tangannya pindah. Siap. Oke, siap. 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 Oke, Bu Yunika mau yang satu. Oke, kita coba lagi berhitung. Ini belum ada korban laki-laki. Serius?